namanya HTI tapi seolah-olah berdebat dengan PKS. HTI, Hizbut Tahrir. Dan ini kenapa kita harus mewaspadai HTI. Kemudian bikin yang namanya FPI. Mbah Sahal jelas mengatakan di dalam majalah Tempo bahwa FPI adalah Wahabi. Ini semua bermuara untuk mengelola dan menguasai Indonesia. Ini semua adalah anak kandung dari zaman kekhalifahan Sayyidina Ali ketika diserang oleh kelompoknya keturunan Abu Sufyan namanya Muawiyah. Perang kemudian melahirkan kelompok yang bernama Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang memusuhi kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompok Sunninya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kelompok Khawarij ini pada tahun 1300 sampai 1600 saat itu Islam berjaya di seluruh dunia. Kekhalifahan Turki Ottoman di bawah Bani Abbasiyah berusia 890 tahun, dipimpin oleh Sultan Ahmad Tsani atau Sultan Ahmad II, diserang oleh Inggris dan Perancis. Hadirin hadirat Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk acara berikutnya adalah Mayudhah Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Nuril Arifin MBA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min sajarah mubarakatin yaitunatil la sarqiyati wala gharbiyah. Yakadu yaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdi lahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linadhira kaifa ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa ba'du, ingkang kinurmatan para alim, sesepuh, ini sepuh, haji sepuh, wabil khusus Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Mas Safrudin, Romo Kiai Haji Abdul Basit, Romo Kiai Haji Bisri Romli MM niku Master Management singkatannya. Nek kula MBA Master of Business Administration. Kiai Nasir SPDI, Kiai Haji Nasir SPDI, Maulana Habib Lutfi, para pengurus cabang NU Pekalongan, Kiai Haji Muslim, wabil khusus Adinda pengurus cabang Ansor Pekalongan, Muhammad Ahsin Hana, lan Ketua MWC Kabupaten Buaran Kiai Husai PC Ansor, pengurus ranting NU Fatayat Muslimat, lan sedaya Neven Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati. Monggo kawula dherekaken syukur wonten ngarsane Gusti Allah. Dalu menika saged pepanggihan wonten tlatah ingkang kinurmatan. Selawat lan salam kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabiullah Agung akhiri zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, suarane cek gandang. Niki pengajian tenggene kandang macan. Tapi alon-alon mawon wong kula batas terakhir kayak ini, stamina wis ra kuat. Sejak umroh bulan Maret ngantos sakniki dereng leren. Yang paling membanggakan ketika kula dipun kengken dadi irup apel Banser Sekaresidenan Banyumas di depan 35.000 Banser. Nah, kalau berbicara Banser itu enggak ada kalahnya. Jadi nek Ansor niku cek bekas Ansor. Tapi nek Banser enggak ada bekas Banser. Saya terenyuh gurunya Mbah Abdul Jalil Tulungagung, ulama besar yang menjadi sahabat Gus Dur, usianya 111 tahun datang di Cilacap. Gus, saya Banser 111 tahun. Dan saya berdiri ini bukan mewakili siapa-siapa, tetapi mewakili Banser, karena dulu saya komandan Banser se-Indonesia. Dadi nek ana sing ngomong aku ki mlebu PKS iku teke goblok. Jauh-jauh Ansor pada nggak ngerti politik, diputuskan dari akarnya. Zaman saya komandan Banser Jawa Tengah, Ansor itu sudah hampir mati. Sing ngono pemuda AMPI, pemuda Pancasila, dan pemuda-pemuda yang lain. Ansor mengkis. Maka zaman kepemimpinannya kakak saya,
Muhammad Nasir Rohmat, saya wakil komandan Banser Jawa, saya wakil ketua Ansor Jawa Tengah. Saya bentuk Banser di seluruh Jawa Tengah. Bahkan yang menyusun program nasional Banser di Munas Watu Congol itu saya. Pada zaman pucuk pimpinannya Mas Slamet Effendi Yusuf. Jadi saya paham betul bahwa Banser itu adalah kader inti Ansor. Banser adalah kader inti Ansor yang harus menjadi inisiator kreatif sekaligus eksekutor pelaksana dan menjadi stabilisator pada waktu itu. Maka Banser pada waktu itu bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama AMPI dan Pemuda Pancasila. Bahkan zaman dulu Pemuda Pancasila dipimpin oleh siapa di Jawa Tengah itu. Nah, sempat ketemuan karena mau clash dengan Ansor. Udah Sutikno Anggoro namanya. Tik, gak usah anak buahmu gelut. Kowe mbek aku wae gelut ning lapangan, sing kalah ngakoni kalah. Ojo ngono to Gus. Lah iya. Aja ngono caramu. Di Ansor ki wis kesuwen tidak. Tapi begitu aku muncul, maka kita siap bertarung menghadapi siapapun. Nah, sekarang mulai ambles lagi. Karena semua pengurus NU hampir terpecah belah oleh semangat berpartai. Ini wonten pengurus NU kula ngomong pisan. Wong NU niku nek mlebu PDI luweh PDI timbangane PDI. Nek mlebu Golkar luweh Golkar timbangane Golkar. Nek mlebu P3 luweh P3 timbangane wong P3. Mlebu PKB nggih padha mawon. Terpecah belahnya di situ. Oleh sebab itu, mari kita buka seharusnya bagaimana kita ini. Tak sambil duduk. Alhamdulillah. Ora ana kursi sing saka kayu wae diben ra ambles ini. Dari papan apa dari apa gitu biar enggak ambles. Kenapa kita harus mengadakan pertemuan begini? Kenapa saya diperintah langsung oleh Gus Dur untuk keliling Indonesia? Padahal saya nggak pernah jadi pengurus ranting PKB, tidak pernah menjadi pengurus ranting P3 atau dimanapun. Karena Gus Dur sudah membaca bahwa Indonesia ini akan dihancur leburkan oleh lawan-lawan Indonesia. Makanya kemarin tanggal 28 saya bersama Kwek Kiangi, kemudian ahli pertambangan Muhammad Safruddin bersama dengan ahli perminyakan Abdullah Siddiq dan Riami Satria Kudu di Balai Kartini, kita munculkan satu bentuk tuntutan kepada pemerintah Indonesia ini yang secara tidak langsung pemerintah Indonesia dipakai alat oleh luar negeri untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Kenapa begitu? Salah satu diantaranya adalah niki wong NU ben paham. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 bahwa kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia itu adalah milik rakyat Indonesia yang dipakai oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi yang terjadi, kita ini dikuplui terus. Niki nek wonten kiai dong rokok ngoten niku riyen nate Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Profesor Dr. Hamim Ilyas nate ajeng didu kalih kula. Niki nek dibandingke kalih bensin.
Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah naminipun Profesor Dr. Hamim Ilyas itu pernah seminar bersama saya dan Sidney Jun, ahli teroris Australia, yang ngundang KWI, Kewalian Wali Gereja Indonesia atau dari Katolik. Nah, kemudian karena diharamkan rokok, maka akan diadu dengan saya persoalan keharaman rokok. Saya tanya, Kang Hamim, nek sampean meh debat mbek saya mesti ra menang. Awakmu ra saka pesantren. Awakmu paling sekolahnya ning sekolah terpadu. Terus masuknya ke gontor atau ke pesantren-pesantren yang di bawah naungan bendera Wahabi tersamar. Sekarang ini Wahabi tidak tersamar, malah ceto-cetonan, tetapi wong NU mlebu Wahabi kabeh. Makanya anak-anak sini semuanya disekolahkan ke sekolah terpadu. Padahal kalau ada tulisan terpadu itu punya PKS. PKS itu didirikan oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang di Mesir itu adalah PKI-nya Mesir, yang sekarang berkuasa di Mesir. Kemudian masuk ke Indonesia, diterima oleh Habib Husin Al-Habsyi yang matanya buta. Tolong korsine sing kursi kayu wae ben enak kali gak enak. Kursi gegedean ngene iki marake ambeien. Allahumma sholli ala Muhammad. Kursi kayu aja, kursi yang bangku kayu atau wis rasa kursi wis ngene wae wis. Masuk ke Indonesia diterima oleh yang mengaku Habib Husin Al-Habsyi, keturunan Arab dari Maluku dulu dasarnya, yang pernah ngebom Borobudur. Maka didirikanlah yang bernama PK, Partai Keadilan, untuk masuk ke pemerintahan. Ini biar paham anak-anak NU. Mendirikanlah yang namanya Majelis Mujahidin yang dipimpin oleh Ba'asir dan sekaligus pelarian dari Malaysia yang namanya Abdullah Sungkar, yang dulu organisasinya namanya Al-Irsad. Jadi Al-Irsad itu dulu organisasi orang-orang Arab yang membela Belanda. Supaya tahu ini. Maka berdirilah Majelis Mujahidin di Solo untuk masuk ke pemerintah pakai namanya PKS yang sekarang terkenal menjadi Partai Kelolot dan Sapi. Harus ceto ini, harus ada yang berani ngomong begini. Kalau ngomong aja nggak berani, bagaimana mau berbuat? Kemudian bikin yang namanya HTI, tapi seolah-olah berdebat dengan PKS. HTI, Hizbut Tahrir. Dan ini kenapa kita harus mewaspadai HTI. Kemudian bikin yang namanya FPI. Bahasa hal jelas mengatakan di dalam majalah Tempo bahwa FPI adalah Wahabi. Ini semua bermuara untuk mengelola dan menguasai Indonesia. Ini semua adalah anak kandung dari zaman kekhalifahan Sayyidina Ali ketika diserang oleh kelompoknya keturunan Abu Sufyan namanya Muawiyah. Perang kemudian melahirkan kelompok yang bernama Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang memusuhi kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompok Sunninya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kelompok Khawarij ini pada tahun 1300 sampai 1600, saat itu Islam berjaya di seluruh dunia. Kekhalifahan Turki Ottoman di bawah Bani Abbasiyah berusia 890 tahun, dipimpin oleh Sultan Ahmad Tsani atau Sultan Ahmad II, diserang oleh Inggris dan Perancis. Bekerja sama dengan kelompok Khawarij keturunan Arab ini
Arab Badui. Maka Arab itu kata Nabi hasadul kufar wa nifaq. Arab itu mbah-mbahnya kafir dan munafik. Jadi Arab itu ada dua. Harus hati-hati. Maka sekarang ini terjadi inflasi Habib, asal hidungnya mancung ngakunya Habib. Oke. Yang kayu nggak ada ya, yang kayu ya. Oh ya wes. Ketok mboten ngeten. Ketok toh? Sehingga ngene wae lah, santai nggih. Turki Ottoman yang menguasai 2/3 dunia akan diserang oleh Inggris, Prancis dan Yahudi kerjasama dengan Arab Badui tadi. Jadi Arab itu ada dua, Arab bermakna kafir dan munafik, dan Arab bermakna asluhu. Kalau asluhu itu mengambil rujukannya alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'ana arabiyal, ini maknanya bahasa asli. Jadi orang Arab sana meskipun bahasa Arab belum tentu mudeng bahasa Quran, karena Quran ini bahasa asli. Arabnya bermakna asluhu, asli. Kemudian diserang bertahun-tahun sampai menjelang tahun 1500 sampai 600. Sultan Ahmad Sani kemudian berpikir, ini Islam harus diselamatkan. Maka dikirimlah para wali ke tanah Jawa. Dari India dikirim Syekh Maulana Malik Maghribi ke Jawa. Kemudian dari Palestina, kota suci di mana Masjidil Aqsa berada, Quds, atau dari kota suci atau kota Quds dikirimlah Syekh Ja'far Shadiq. Kemudian terkenal di daerahnya namanya Sunan Kudus di Kudus. Sunan Kudus kemudian selesai penugasannya kembali lagi, dikirimlah Syekh Subakir dari Iran datang ke Jawa, mengangkat murid putranya Husin Azam Khan, adik sepupunya Sunan Ampel. Adik sepupunya Sunan Ampel itu punya namanya Husin Azam Khan, punya anak diberi nama Ja'far Shadiq juga. Tapi Ja'far Shadiq yang kedua ini juga muridnya ulama Cina keturunan Sa'ad bin Abu Waqqas dan orang-orang Mongol di sana, namanya Tan Liang Sing. Kalau sampai dengan Kudus, di situ ada jalan Kiai Teling Sing karena ilat Jawa. Tan Liang Sing jadi Teling Sing. Kemudian mengirim 5 orang tokoh, ulama-ulama hebat yang dulu pernah ditinggali menjadi ibu kota Islam, yaitu Maroko atau Maghrib. Namanya Syekh Maulana Maghribi. Itu 5 orang. Dekat dengan Eropa, datang ke Jawa. Lalu mengirim utusan dari Malaka, namanya Syekh Abdul Jalil, terkenal sekali di tanah Jawa karena berkonkurensi dengan para wali yang lain, terkenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari Uni Soviet dikirim ulama besar, Syekh Samarkandi dari Samarkand, ilat Jawa dari Syekh Asmorokendi. Syekh Jamadal Kubro, semuanya dikirim. Kemudian masih kurang lagi dari negara Kochi. Negara Kochi itu dulu provinsinya Jawa Dwipa. Dulu Jawa Dwipa itu zaman dulu sampai dengan Cina di provinsi Hunan, sebelahnya Birma, Birma sampai ke Thailand, Thailand sampai ke Bangkok, Vietnam, itu provinsinya Jawa Dwipa. Masuk ke bagian India menjadi salah satu provinsi Jawa Dwipa. Maka Kenyaku Kublai Khan datang ke Jawa ingin meminta salah satu daerahnya yang namanya Hunan ini untuk kembali ke Cina, tetapi utusannya Kublai Khan dipotong hidungnya oleh Kertarejasa. Nah, ini pelajaran sejarah. Nek delok gomblongmu iki kabeh rada mudeng kabeh. Kemudian dari Kochi diutuslah bapaknya Sunan Giri bernama Syekh Maulana Iskak. Sunan Giri itu sendiri adalah blasteran antara Syekh Maulana Iskak dan putranya Brawijaya V.
Brawijaya 5 punya putri cantik, akhirnya dinikah oleh Sunan Syekh Maulana Iska, lahirlah Joko Samudro atau Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri. Nah, saya cucu yang ke-11-nya. Jadi ini ana wong Ansor ngomong aku mlebu PKS kamplong cangkeme goblok. Wes. Itu gini ya ono. Ya ora apa-apa kok dikurangi amplope ya, Dul. Alhamdulillah. Kayu kuwi basane Arab hayun. Kayu urip. Mula nek ana wong dodolan kayu kok ora pinter-pinter wiridan, pinter-pinter sedekah mesti bangkrut. Wong iki lembagane Sunan Kalijaga, lembagane para wali tanah Jawa itu adalah salah satu diantaranya nama Allah Hayu, ya Hayu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafiyu, ya Waqiyu, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqi. Maka inilah dari Sekoci itu didatangkan Syekh Maulana Iska. Kemudian sampai ke Thailand diundanglah Raden Rahmat atau Tan Boliang. Jadi marganya Tan. Wah. Masuk ini saya agak berbeda dengan Habib Lutfi di sini. Kalau Habib Lutfi itu mengatakan ini Arab, enggak, bukan Arab. Habaib tetapi masih keturunan Cina dari Mongol. Karena masuknya kelompok-kelompok Arab itu dipakai oleh pemerintah Belanda pada abad 18. Masuknya Cina komunis, Cina Konghucu, dan Arab-Arab yang dari Yaman, dari mana-mana itu untuk lebih menjajah Indonesia. Ini dalam pertarungan untuk penguasaan legitimasi. Maka orang Jawa dikongkon ngundang Sayyid ning wong Arab. Tuan. Jadi wong Jawa itu budak. Ning ngundang Cina, yuk. Ya Pak ya. Kon ngundang yuk. Karena bangsa kelas satunya adalah bangsa Eropa. Bangsa kelas 2-nya Arab dan Cina. Bangsa kelas 3-nya wong Kertijayan ini. Ini strategi penjajahan. Jadi itu masih saudaranya, keturunannya dari Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas ketika Rasulullah selesai hijrah dan membangun Masjid Kuba, menugaskan salah satu sahabatnya yang dijamin masuk surga, masuk ke jalur Cina, jalur sutra, kemudian membangun masjid di Beijing. Sampai sekarang masjidnya dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir At-Tobroni. Saya sudah ke sana kemarin, saya mewakili Gus Dur, diundang Perdana Menterinya Ho Ching To untuk bersama Kang Said Akil Sirot. Ini semua kemudian melahirkan satu lembaga yang bernama Wali Songo. Bahkan keturunan Sayyidina Abbas sendiri itu dikirim ke Jawa, sampai kemudian ke Wilulyawa Tikto, ke Ronggolawe, sampai dengan ke Sunan Kalijogo. Itu penerusnya adalah ke Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sunan Kalijogo itu bukan Jawa, itu masih keturunannya Sayyidina Abbas, paman Nabi. Ini semua sudah kumpul di Jawa, Wahabinya datang lagi, itu dalam bentuk baru. Maka ketika kemudian Turki Ottoman hancur, Abu Su'ud yang santrinya Abdul Wahab yang santrinya Dr. Muhammad Abduh, kemudian membuat aliran baru yang bernama Wahabi sebagai keterusan dari Khawarij, menjadi anteknya Yahudi dan Amerika. Sampai di sini paham nggak ini? Ora paham yo karepmu salah kok ora terpocok. Kok di Indonesia ada kelompok tinggalannya dulu? Maka ini sesungguhnya orang Wahabi, orang-orang yang dibawa oleh orang-orang PKS ini melaksanakan dendam lama, mau menghabisi orang-orang ulama-ulama yang dulu ditugaskan ke Indonesia. Itu ceritanya. Jadi paham nggih?
mulakno anak sampean aja dimasukkan ke sekolahan terpadu. Banyak pesantren di sini. Kok mlebune sekolah terpadu? Ada nggak di sini yang masuk sekolah terpadu? Hah? Jangan. Nanti begitu lulus sampean betul ngendikane Romo Kiai tadi. Langsung misui Pak nih. Saya di sini aja saya lihat tadi di hotel tadi ono katok cingkrang-cingkrang segini pirang-pirang. Ngingu jenggot. Lho nek jenggotnya kandel kayak saya ra apa-apa lah. Jenggot mung 13 kok tepek kong barang tinggon ning apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke Indonesia tujuannya apa? Akan menghabiskan Indonesia sebagai dosa karena dia dulu pernah menampung ulama-ulama sedunia untuk meramu Islam yang paling komplit di dunia. Oleh sebab itu sampai dengan tahun 50-an guru-guru besar Mekah Al-Mukarramah berasal dari tanah Jawa. Syekh Khatib Al-Minangkabau, Syekh Muhammad Al-Banjari Al-Jawi, Imam Nawawi Al-Bantani, semuanya dari Jawa. Bahkan mertuanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari namanya Syekh Ya'qub adalah guru besar di Mekah Al-Mukarramah. Karena apa? Di sini paling komplit. Dendam kemudian setelah berkuasa lagi, dendam masuklah ke sini untuk bisa berkiprah merebut kemerdekaan, merebut pemerintahan, bikin partai, bikin ormas, bikin. Tetapi sekarang wong NU bingung, wong PKB bingung, wong P3 bingung, tentarane bingung, polisine bingung, pemerintah bingung. Bansere tok iki sing lugu tapi kendel iki durung ngerti iki meh digawa ning ndi. Apa tetep njaga nganten atau njaga sunatan, apa kembali menjadi Subhanul Waton? Karena dulu Banser bernama Subhanul Waton, patriot bangsa. Dan NU dulu tidak bernama NU. Awal pendirian NU bernama Nahdlatul Waton, kebangkitan bangsa. Oke, Wahab Hasbullah kemudian berpikir kalau cuma bangsa yang dibangkitkan tidak kuat ekonominya, maka akan hancur karena minal fuqara kadal kufro. Kefakiran itu pintu gerbang kekafiran. Maka dibangunlah yang namanya Nahdlatul Tujar. Gabungan pilar-pilar Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Waton, Subhanul Waton ini berdirilah Nahdlatul Ulama. Tahun 30-an, tahun 33 kemudian membuat muktamar yang menggarisbawahi bahwa negara konsep final warga NU adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 30, muktamar di Banjarmasin. Belum ada kemerdekaan. Jadi Nahdlatul Ulama adalah pemilik negeri ini dan yang membangun bangsa ini, membangun negara ini. Maka musuhnya Wahabi bukan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi yang membangun negara Republik Indonesia bernama Nahdlatul Ulama. Ingat itu. Maka ketika sekutu masuk lagi ditumpangi oleh nikah, bukan tentara, bukan polisi yang berdiri di depan, tetapi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menugaskan seorang ulama pemberani yang pendekar yang luar biasa, namanya Kiai Abbas Buntet Cirebon, menjadi panglima luar biasa. Kemudian disiarkan oleh Bung Tomo di radio, merdeka, merdeka, merdeka. Itu Bung Tomo. Bung Tomo itu mau bengak-bengok tok, tetapi yang perang adalah Kiai Abbas Buntet bersama banser-banser pada waktu itu yang dikenal dengan sebutan Tentara Tuhan, Hizbullah, Hizbullah fisabilillah, itu namanya tentaranya. Pasukan Allah dan pasukan yang ada di jalan Allah. Oh, ini harus paham ini. Jadi kalau sekarang ada orang NU mau dituntut oleh Asukino, ketua MTA,
Harusnya dari Kejayaan ini nulis surat ke Departemen Penerangan. Ada radio yang namanya MTA di Jakarta namanya Roja, setiap hari mengkafir-kafirkan orang NU. Tetapi kenapa sampean diem saja, koyo umpluk? Coba dipikir. Kenapa? Kenapa nggak ada yang nulis surat? Duh, pinter-pinter nulis surat, ono pelantikan barang. Nulis surat, ranting ini, nulis surat ke Departemen Penerangan, tembuskan ke DPR, ke Presiden. Nulis surat ini karena ada satu radio yang setiap hari siaran terus. Rakyat menunggu kalian berbuat. Kalianlah pemimpin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi nadhira kaifa ta'malun. Sudah dijadikan pemimpin kalian ini di muka bumi untuk mensejahterakan orang yang engkau pimpin. Juknisnya jelas, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau hanya cuman memimpin partai tok kemudian melupakan rakyat yang neraka jahanam sampean. Kali-sekali ngaji tak pisui sampean ora mung swarga tok ae. Paham ini? Kenapa? Penakutkah sampean? Kalau sampean penakut jangan angan-angan surga. Nabi sendiri memimpin perang sampai 33 kali. Ini tidak perang, hanya nulis surat saja. Ini ada radio namanya MTA, Majelis Tafsir Quran, yang berpusat di Solo, dipimpin oleh Ahmad Sukino, disingkat Asukino, Asukirekno. Mengkafir-kafirkan dan membuat lembaga pemberantas selawat dan tahlil. Orang nggak gendeng ini. Kenapa kita diam? Karena orang NU-nya sendiri, karena anak-anak sahabat-sahabat Ansor sendiri sibuk di partai politik saja. Sampai kemudian sudah jelas digawe ke partai oleh Gus Dur, pecitatan ndak gar-garwan. Sudah dibelah-belah, akhirnya nanti orang NU tidak punya partai lagi karena tinggalannya pendiang-pendiang ulama tidak dipakai lagi. Kalau ini sampai nanti PKB atau P3 bubar, maka orang NU akan menjadi gelandangan partai lagi. Gelandangan partai, ngemis-ngemis ke partai-partai lain yang tidak akan sampai dihormati sebagai orang NU. Tidak akan. Oleh sebab itu, sejelek apapun pemimpinnya PKB, sampean harus jaga keselamatan. Ini pesan khusus saya, bukan pengurus PKB, tetapi saya pesan. Titen-titenan, bener apa enggak? Kalau saya salah, nanti kalau saya mati kencingin kuburan saya. Sengaja ini memang dihancur leburkan. Nanti kalau sudah hilang, sampean akan jadi gelandangan partai yang tidak bisa menegakkan harkat dan martabatnya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Masya Allah, kesalahan kita. Ada lembaga yang bernama MTA itu akan mendirikan, sudah membuat pemberantasan sholawat dan tahlil. Apa sholawat itu? Sholawat itu dari bahasa Aramiknya namanya selota. Selota itu bahasa Aramik, maknanya adalah ruku dan sujud. Kemudian bergeser menjadi bahasa Ibrani menjadi shalom, doa. Maka orang Kristen sering mengatakan shalom, shalom Yerusalem, doakan keselamatan bagi Yerusalem. Hingga sampai Nabi Daniel itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sholatnya akhirnya tinggal duduk begini. Karena apa? Karena Masjidil Aqsa dirusak oleh orang-orang Yunani. Penguasanya orang-orang Yunani. Dikembalikan lagi pada zaman Nabi, zaman Umar. Zaman Nabi itu memerintahkan Usamah bin As, pemuda Ansor berusia 18 tahun, untuk memerangi Yunani, membela Romawi. Dari selota itu menjadi shalu, kemudian berbahasa Arab menjadi sholat. Bentuk jamaknya sholat itu sholawat. Jadi kalau ada orang lembaga mendirikan organisasi pemberantasan sholawat, maka sesungguhnya itu PKI. Berani nggak Banser ini ngatasi? Alah, mau ngerong lertok, nganggo seragam ganteng-ganteng. Wani apa ora?
Gitu. Kalau perlu saya turun lagi ke lapangan. Bukan hanya pada zaman Gus Dur saya bikin pasukan berani mati. Kalau perlu untuk mengembalikan harkat martabat para alim ulama yang dikafir-kafirkan sakarepe dhewe itu. Ini panggilan jihad. Wong nang NU iso nesu. Bisa marah. Dan spektakuler kalau orang NU marah. Yang namanya tentara sekutu yang bisa mengalahkan Jerman, mengalahkan Itali, mengalahkan Inggris, jenderalnya mati di tangan ulama bernama Kiai Abbas Buntet. Dia pemenang perang dunia, dikalahkan oleh Kiai Sarungan yang bernama Kiai Abbas Buntet. Solawat itu. Jadi harus paham alurnya. Kenapa kita nggak berbuat apa-apa? Karena selama ini kita bingung harus berbuat apa. Yang kedua, dia akan memberantas tahlil. Tahlil itu apa? Kalimat la ilaha illallah, itulah tahlil. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Saking Nabi Adam terus ngantos 319 nabi, 319.000 nabi ngantos terakhir dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan li'ila kalimati la ilaha artinya nopo? Ada yang berani? Tak kasih serban kalau ada yang tahu. Apa artinya la ilaha illallah? Hah? Nah, itu para kiai berarti belum mengenalkan tasawuf kepada bansernya. Kalau tiada Tuhan selain Allah, maknanya la ilaha illallah, sampean ini munafik semua. Ya kenapa begitu Gus? La ilaha tidak ada Tuhan, illallah ana Gusti Allah, kafir iman, kafir iman, kafir iman, munafik. Maknanya la maujuda illallah. Ora ana sing maujud kejaba mung Gusti Allah. Ini sekaligus koreksi. Karena apa? Pekalongan ini dianggap sebagai sumbernya segala sumber agama Islam. La maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Kalau sampai memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, berbahaya. Nek cari Imam Syafi'inya berbahaya. Karena iso kafir iman, pas narik nafas lah pedot kafir. Tapi kalau dimaknai satu rangkaian la maujuda illallah, maka tidak akan terputus iman kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahlil inilah yang kemudian akan diberantas. Kalau maksudnya la maujuda illallah, dari Allah saking langit tenggene Nabi Adam sampai ke Rasulullah, dimaksudkan untuk ditegakkan sebagai kalimat pemersatu dunia dan akhirat, kok akan diberantas? Maka MTA itu adalah PKI. Wani ora sampean ngomong ngono? Wani apa ora? Wani apa ora? Wani masjid isine mung kelompok-kelompok ngono, tahlil ra entuk, sampai di Bekasi itu do ribut beduk kok ngedukke, jam dinding saja disuruh ngedunke. Orang-orang PKS itu masuk sedemikian kuatnya. Orang-orang Muhammadiyah aja, guru-guru Muhammadiyah itu kemarin saya ketemu sama namanya Tafsir, ketua pengurus Muhammadiyah Jawa Tengah. Kalau ada guru SD, SMP Muhammadiyah yang masuk PKS langsung dipecat. Wong NU sudah melakukan begitu apa belum? Sudah apa belum? Belum, malah anak Gus Solahuddin aja masuk PKS, tak kandani kowe. Ini kelembutan warga NU yang menjadi titik lemah, sehingga kita diombang-ambingkan oleh keadaan. Semua ini karena salah kita orang tua, salah kita orang muda terhadap pencermatan perkembangan ini. Mari kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
bareng astagfirullah. Minal Rabbi tani ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah azza. Ya Allah Gusti mugi ngapunten dosa kawula dalu lan rinten lan dosanipun ibu lan bapa lan dosanipun alim lan dosanipun tiang Islam sadonya astagfirullah. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, maka sudah dari hubungan sakmono akeh wis nuntut itu, kemudian Wahabi masuk ke Indonesia memburu musuh lama, menghancurkan Indonesia, harus menghancurkan Nahdlatul Ulama. Apa yang dilakukan? Sekali-sekali ngaji kebangsaan lah, oke? Bendo mudeng ora digathaki tok karo parpol-parpol, pemimpin-pemimpin partai sini mau ngapusi tok nek wis dadi pemimpin, dadi DPR do lali kabeh. Sampai kenaikan BBM itu yang setuju naik itu dapat sogokan dari mafia minyak 20 miliar. Yang tidak setuju dapat sogokan 10 miliar. Sampai paham? Jadi dobol-dobolan itu kenaikan BBM itu. Maka kita masuk ke pengadilan. Dihancurkan Indonesia. Yang pertama yang paling aktual sekarang adalah kenaikan BBM. Kenapa kok kenaikan BBM, Gus? Tadi saya jelaskan ketika rokok tadi berdebat tadi, sampai potong dulu. Saya katakan nek rokok diharamkan karena apa? Karena ini mengandung zat aditif, Gus, yang bisa membunuh, bisa menyumbat jantung dan jantung koroner dan mati. Oke, kalau begitu penelitian menunjukkan bahwa orang yang tersumbat jantungnya dan mati sebagian besar karena memakan daging sapi yang berwarna merah. Tolong daging sapi juga diharamkan. Hamim Ilyasnya itu bingung. Terus apa boleh, Gus? Makanya jangan berdebat dengan saya sampean kalah. Saya dididik oleh Gus Dur 15 tahun khusus untuk ngalahke sampean begitu itu. Tulung, kacang, kedele, tahu, tempe, mlinjo, emping, kacang koro, kacang benguk, kacang opo kabeh diharamke. Lho kok ngoten, Gus? Asam ora. Wes ora usah nganggo ayat-ayatan nek debat mbek wong Muhammadiyah ora usah ayat-ayatan. Napa mleh, Gus? Tulung gula pasir itu juga diharamkan. Karena orang ana kiai sedo utawa wafat kecuba menanggung penyakit diabetes. Mergo tamu kiyaine jagong tok ora iso ning dindi, ora bergerak ning dindi kecuali salat, tamune gonta-ganti. Siji tamu, siji kopi. Nganggo gula. Dan orang Indonesia ini kebutuhan gulanya terbesar sedunia. Kebutuhan setahun 3,5 juta ton. Lu kok ngertos, Gus, sing ngedeke asosiasi pedagang gula se-Indonesia saya. Jadi saya paham. Produksi nasional hanya 1,5 juta, direwangi impor gula 2 juta ton setahun. Mulakno wong Indonesia niku kiai-kiai ini manis-manis, kan misalnya kakean ngombe gula, tapi waro-waro pok mati.
Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sampean pirsani kiai NU niku kan manis-manis rupane. Tur untune mesti ompong-ompong kabeh kali napa ndok modot-modot dhewe mergo kenging gula terus. Tulung gula nggih diharamke. Lah terus nek ngoten sing halal napa Gus? Suket. Mergo beras juga mengandung gula sangat tinggi. Wong kakean mangan sego kaya wong Pekalongan iku mesti diabetes kathah banget sing kena. Nggih napa nggih? Mangan suket sapi karo mangan sego ya iso urip. Mangan suket. Ning saya bilang gitu. Ning napa melih Gus? Ning lapangan suket kuwi diuyoi pitik, ditembeleki ayam, diuyoi wong sing mlaku, wedhus, sapi, kebu, barang sing campur najis haram. Lha mangan apa Gus? Wis makaremu mangan apa ora sing haram, ora sing halal. Terus yang paling penting yang harus kamu jaga Kang Profesor Dr. Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah se-Indonesia. Awakmu dibayari Amerika 3,5 miliar wae kok meh mengharamkan mbako karo rokok kuwi karepe piye? Wong pemerintah Indonesia kuwi majeki rokok sampai setahun 375 triliun. Kok kowe mung dibayar 3,5 miliar terus wani ngafir, wani ngaramno rokok kuwi kepiye? Ini bukan main-main, ini ada efek dunia dan akhirat. Loh, dunia akhirat napa Gus? Iya, kayak As'ad Samsul Arifin, Rois Suriah NU dulu itu, kayak Ahmad Siddiq itu nek diambung tangannya sampai salaman mbek Kiai As'ad ambune bak. Mbah Muhaiminan Gunardo putune Kiai Parak bambu runcing kuwi saben dina dodolan mbako. Padahal sering ketemu karo Mas Bisri neng Mekah umroh yo haji, padahal ono ayate al haju mabruro laisal jaya ilal jan. Nah, haji sing mabrur kuwi ora ono ganjaran liya kejaba mung surga. Lah wis disiapi surga karo Gusti Allah karo malaikate kok mbako sampean haramke. Mbah As'ad ora sida entuk swarga medun mengisor gulumu ditek-tek. Mbako saja membuat orang ribut karena mengandung zat aditif jarine. Tetapi bensin yang sekarang dinaikkan itu berkualitas sampah. Ada 4 kelas tingkatan bensin itu. Namanya Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1. Euro 1 dipakai oleh Singapura, harganya makanya sampai 6.000 sampai 7.000. Indonesia di bawah Euro 1 sampah. Jadi kalau sekarang politisi-politisi, ekonom-ekonom pemerintah mengatakan bahwa kita harus menaikkan BBM karena kalau tidak dinaikkan APBN-nya jebol dobol itu. Rasa tepuk tangan, yang loro ada tepuk tangan. Jerman memang betul 10.000, 8.000 karena dia Euro 4, kualitasnya luar biasa, bagusnya. Standar 1 saja tidak lulus. Akibatnya apa? Akibatnya asap yang dikeluarkan oleh mobil-mobil kita ini kandungan zat aditifnya 100 kali lipat dibandingkan dengan rokok. Harusnya Muhammadiyah membuat fatwa haram atas BBM. Biar tahu ini. Dan asap-asap mobil itu kalau disedot kalian ibu-ibu sing sedang hamil, anaknya bisa autis, kecerdasannya menurun, ghadabnya meningkat. Anak sekarang gampang marah, gampang berantem, gampang tersulut emosinya karena memang menyedot atau PB atau timah hitam yang keluar lewat BBM. Maka tahun 2000 banyak mobil pada macet karena mengandung timbal yang demikian besar. Padahal pemerintah itu disuruh mengelola bensin yang ada di tanah air. Jumlahnya banyak. Itu dari hasil penelitian kemarin dari seminar saya itu
ternyata diketahui biaya untuk dot sampai ke pom bensin, mulai eksploitasi sampai eksplorasi, mulai dari seismik sampai dengan eksplorasi sampai distribusi ke pom bensin, biayanya 905 perak. Nek pemerintah jual 4.500 saja sudah untung 3.000 rupiah. Lah kok ini ngomong subsidi? Subsidi dari batok mana? Caranya berpikir. Indonesia dikoi terus oleh pemerintah Amerika dan mengatakan bahwa ini umpama gelas isinya teh. Nek tak dol ning Kang Bisri payune 5.000. Karena saya jual ke Gus Aksin ketua Ansor, saya laku 10.000. Saya modalnya 900 rupiah, tak dol ning gone Kang Bisri payu 5.000. Berarti badi 4.000. Tapi nek tak dol ning gone Kang Aksin payu 10.000, berarti harusnya badi 9.000. Karena ini saya jual ke Kang Bisri yang merupakan wakil rakyat dan memang rakyat Indonesia. Lalu saya mengatakan saya sudah memberi subsidi kepada rakyat 5.000. Itu bener apa ora? Bener apa salah? Salah. Selama ini yang diarani subsidi itu begitu dol kandhani, yang mudeng rakyat. Kita dihapusi terus-terusan. Jadi ini ning Kang Bisri 5.000, tapi nek tak dol ning gone Aksin 10.000. Mergo ini emang tak dol ning Kang Bisri, saya ada advantage, peluang keuntungan 5.000 ini saya katakan saya memberi subsidi kepada rakyat. Lho iki kan dobel-dobelan namanya. Tidak pernah mengeluarkan duit sepeser pun. Lah kenapa kok minta ke APBN? Duitnya kemana? Oleh koalisi partai itu. Maka kalau Kang Bisri mewakili PKB, saya takoni untuk bagian piro Kang Bisri? Kang Bisri ya wong jujur, wong Pekalongan dadi ora ngerti, mergo kek krungu iki perhitungane ya kan. Allah. Maka kalau ini bisa, udah ini orang tua macam saya lah, sudah tidak terdengar di udara lah, menuntut ke pengadilan, memberikan pendidikan supaya ini dibuka transparansi informasi biar rakyat tahu gitu loh. Maka sampai sekarang pemerintah tanpa menaikkan saja masih ada selisih 94 triliun. Itu duit APBN saya bisa mempertanggungjawabkan, tak dudoke nggone ning ndi ana sing katakan begini. Lagi mediuntal 94 triliun ini kok malah menaikkan lagi. Pemerintah itu menaikkan pajak bagi orang kaya yang punya mobil, bukan menaikkan BBN yang berakibat kepada rakyat. Pajaknya dinaikkan, tetapi dengan pajak ternyata tidak efektif, sebab katakan pada korupsi sithik. Anas itu katakan tidak pada korupsi nek sithik. Jadi surat Anas pas ayat hambalang monggo mergo di surat Anas ayat senturi monggo mergo dikatakan tidak pada korupsi nek sithik. Maka ada surat Al-Baqarah ayat Vitalia Honda Jazz regane 20 juta. Surat Nisa ayat Ayu Azhari 20 juta mergo gede. Jadi PKS nganggo surat Al-Baqarah karo surat Nisa. Demokrat nganggo surat Anas ayat Golkar sak Qur'ane dikorupsi anak bapak Quran padahal ngaku Habib. Diuntah lah kabeh sak Qur'ane. Ya Allah, melibatkan koncone Kang Bisri jenengane Budi Priyono, wakil ketua DPR RI.
Makanya Kang Bisri hati-hati sampean sarungan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ditawari oleh Maharani. Mbak Maharani ini orang Sunda, ibunya Sunda, yang ibunya menjadi istrinya salah satu presiden Amerika. Itu kebetulan sahabat saya. Datang kepada saya, janjane harga sapi di Australia itu 23.000 sudah sampai Indonesia. 23. Lah ngono kok PKB Menteri Tenaga Kerja karo Indonesia tertinggal ya. Urusannya dodolan budak kere-kere terus. Kenapa tidak mengambil pertanian? Wong Pekalongan Islam itu adalah dulu orang NU itu adalah perintis sebelum ada Kadinan, ada hipmian, NU sudah membuat Nahdlatul Tulus. Kenapa kita tidak mengambil Menteri Perdagangan PKB ini? Kenapa tidak mengambil Menteri Keuangan? Kenapa tidak mengambil sekurang-kurangnya yang dekat? Karena NU ini adalah 80% penduduk Islam di dunia, di Indonesia. Tetapi kenapa jiko ewok tenaga kerja adol budak didol ning Arab, kerja ning Arab, tidak dipakai muhrim, padahal nek wong umroh di bawah umur 40 tahun itu harus pakai mahram. Betul betul Kiai? Tenaga kerja kita masih belia-belia dikirim ning Arab. Akhirnya ditumpaki mbek wong Arab rame-rame. Ini sampean jangan bangga sampean duwe anak wedok dikirim ning Arab. Orang Arab di sana itu nikah harus punya satu rumah, satu mobil, harus punya onta, dan maharnya sekitar 100 sampai 250.000 real, alias sama dengan 500 juta rupiah. Karena tidak banyak, tidak mampu, maka kemudian beli TKW kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja yang mimpin sedulure Kang Amin. Didol ke sana karena sak rumah itu di sana ana wong tuwa bojone wis mati, duda, adine urung iso kawin. Iso kawin jiko wong wedok saka ndi iki jenenge iki? Kertijayan, Gawa lume satu lubang rame. Maka di samping dapat devisa berupa dolar, juga dapat anak keturunan Arab. Ya Pak ya? Astagfirullah Rabbal Al-Mubadiru kanu ikhwanu sayatin. Mubadir itu padha mek kancane setan. Wis disugati kan mubadir. Surah yo ora apa-apa, teh-teh wis poko. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ombe dhisik nggih. Sunah Nabi nek bar nek ngombe disugati wong niku sepertiga saja atau setengah. Aja dintekke. Itu sunah Nabi. Mergo aku disugati sak siji lho, tak entekke siji berarti sepertiga. Ngaji NU ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari BBM itu dihancurkan kualitas bangsa Indonesia. Nek lahir anaknya tadi degeneratif namanya, nama kesehatannya. Yang pertama. Yang kedua, dimasukkanlah paham-paham radikal untuk menghancur leburkan bangsa Indonesia. Maka yang dimusuhi oleh Wahabi adalah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu di Banyumas kemarin saya tegakkan kembali, saya perintahkan kembali, dan saya serukan untuk kembali kepada akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Intisarinya adalah tawazun, dari kata seimbang, tengah. Maknanya sebagai pendiri bangsa kita harus bisa menghormati
dan tidak bolokono, tidak bolokene. Tengah. Tawassut adil, dari kata wasit adil kita. Nek wong Islam sing salah ya katakan salah. Tasamuh toleran, maka sebagaimana ditunjukkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika BPUPKI kemudian diusulkan oleh Mister utusan dari Sulawesi Utara, dia akan keluar dari Indonesia mendirikan negara Sulawesi kalau 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terkenal dengan sebutan Jakarta Charter tidak dicabut. Karena toleransinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan nasihat kepada Haji Agus Salim dan Wahid Hasim. Oke, disetujui. Lalu ada yang penasaran, M. Nasir penasaran, tanya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lu kenapa? Ini kan kesempatan. Ini pembentukan negara baru. Begitu ini kita kuasai Islamnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan nanti akan muncul zaman bahwa orang Islam akan dilindungi oleh orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha secara tidak langsung. Sekarang yang terjadi, Libya itu dipimpin oleh Kolonel Muammar Gaddafi, mursyid torekoh terbesar di dunia yang namanya Sanusia. Sekarang sedang membangun, pada waktu dijatuhkan sedang membangun negara baru. Jadi negara umpamanya ini Kertijayan ini, kemudian dia ada tanah luas, dibangun lebih hebat 100 kali lebih dari Kertijayan, namanya Kertijayan juga. Karena tanahnya masih luas, sedang dibangun. Karena investasinya 70% masuk ke negaranya. Beda dengan Indonesia. Ada londo teko nyeroti minyak neng kene, duit penjualannya digowo neng londo. Indonesia mau ngentuk buruh karo limbah karo narik pajeke sebesar 10%. Tok. Libya 70% kembali ke negara. Investor 30%. Kenapa sana bisa, sini tidak bisa? Karena sampean milih presiden salah. Leda-lede, sentelap-sentlup, molor. Bagaimana? Oke, oke. Memimpin itu harusnya merujuk pada akhirnya surat Tobat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak hanya prihatin tok. Pak SBY bagaimana masjid? Kemasukan lumpur. Ya, saya prihatin. Pabriknya habis pada kemasukan, bisa bekerja, rumah kami habis ada gas beracun. Iya, saya prihatin. Karena apa? Sing begitu Abu Rizal Abu Rizal itu siapa? Dia adalah direkturnya Pak SBY. Jadi sing sugih Pak SBY bukan Abu Rizal. Kenapa? Setiap seorang presiden dalam transaksi minyak dengan G2G atau dengan maklar dapat komisi 2 sen dolar. Nek dolare 10.000 berarti dapat 200 perak. Kebutuhan BBM di Indonesia 2 juta barel kali 1 barel 425 liter kali 2 juta kali 200 perak, duitnya piro Pak SBY? Mulane sampai mripate bendul-bendul kabotan duit. Ngono kuwi DPR ki ora ngerti, nek ngaku ngerti anak buah Gus Dur. Jadi Abu Rizal Bakri miskin, itu anteknya Pak SBY. Makanya sampai wong sing berbuat kuwi Abu Rizal Bakri, sing berbuat Pak SBY, ana bencana sing ngetokke duit negara, sing bayar rakyat lho kuwi piye? Rada paham Banser iki pokoke anggere ana sunatan tok do Joko gagah-gagah. Makane ngundang kiai sing ngene kuwi.
kok diundangi anak cabang yang njaluk fasilitas Kang Bisri, ngundang aku belajar diskusi, ngerti problem solving, SWOT analisis itu bagaimana, cara mengatasi persoalan bagaimana itu. Begitu undang para kiai-kiai ben mireng. Ngono aja mung opal-apel giliran ono FPI ra do wani, nggo apa? Raja Rono, Raja Rene, Raja Rono, Raja Rene sampai gegere wis panuwun tok diroja raja. Giliran perang ora do wani. Panitia kok ngundang aku. Wis ngerti nek macan kok diundang, kletaki jiji to. Melakno pengurus Ansor sing ra seneng aku diundang teko rene. Ya ora? Goblok ngene kuwi. Ansor harus turun ke lapangan. Paham kalau zaman saya Ansor wah militan. Banser militan. Begitu ulamanya diserang oleh kelompok yang tidak langsung turun bikin pasukan berani mati. Begitu. Belum Ansor Banser kok nunggu belum dapat instruksi dari pimpinan cabang. Oh pimpinan cabang menunggu. Saya belum dapat pimpinan wilayah. Anak ketuanya Jabir bakalan no instruksi itu melek wae ora alasan gitu. Jabir melek wae ora alasan. Undang, jadi cerdas gitu loh. Ngisin-ngisin ngaku anak buah Gus Dur, santri ini Gus Dur geblek kabeh. Cara berpikirnya Gus Dur itu luar biasa. Cerdas, manteknya mateng. Dianggap malah kebacut. Salah sampean, mandang Gus Dur wis sedo ngene, sampean gek gelem. Wingi ra gelem belani. Sekarang sudah sedo begini, malaikat bingung. Sampai saiki malaikat durung iso nakoni. Saya datang sama istri saya jam 3 malam ada. Jam 1 malam ada tamu. Jam 12 apalagi pagi. Malaikatnya sampai jengkel Gusti kula apusan aplus. Ganti malaikat sing saka Kerjaya, Kertijayan. Tetep bakal iso nakoni Gus Dur. Apa meneh kok metakon wong lemah iki lho meh dicekel, meh didak mek malaikat karo Cina. Keruk nggo kok jimat iki Gusti Allah wis wantah Gus Dur iki. Malah digawe patung ning nggone vihara dadi dewa Gus Dur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Gus Dur sudah memberikan keteladanan di kita bagaimana cara berpikir dan beragama yang baik. Allahul kafi Rabbunal kafi qasanal kafi wajadnal kafi likuli kafi fanal kafi wa ni'ma alhamdulillah. Iki pirang menit meneh iki aku ngomong iki kan ana Abid Lutfi to. Iki. Hah? Panitiane ndi wah kacau ini. Lagi pembicara kedua nanti Abid Lutfi rawuh enggak ini? Hah? Mboten rawuh. Ya wis nek ana rawuh Abid Lutfi beliau kan senior, saya harus sapan batok. Lah itu betul wis pinter nasabe cetha. Yarfa'illahu minkum waladina utul ilma darajah. Gusti Allah melihat ketinggian ilmunya. Bukan, tapi ketinggian ilmunya. Itu Habib betulan. Saiki jadul kloso ning pasar ora payu terus ngaku dadi Habib. Mau pawitan modal serban sak ban Vespa wangi tangane mbah-mbah. Mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo jal kita telusur sedikit acaranya Gus Dur. Bareng-bareng ya. Allahul kafi nal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi
alhamdulillah. Do para kaca priya wanita aja kur ngaji syariat loko kur pinter dongeng nulis lan tembe burine bakal Allahul Kafi. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafir gak dikateke ni nek mung syariat loko kaya wong-wong PKS ngono kuwi apa LDII utawa Salafi sekarang muncul ada kelompok wajah ada kelompok Salafi sing matane kaya ninja-ninja gitu. Kalau kemarin saya ngaji ning perang lagi muslim itu bid'ah itu pokoknya harus Quran dan hadis. Yang di luar itu bid'ah, kafir. Ngomong idilala itu rumahnya saya ngaji di sini jalan besar sana itu rumahnya dokter. Saya bilang, dokter kok gobloknya setengah mati. Pikir kok begitu. Kalau tidak Quran dan hadis namanya bid'ah. Kowe iki ngerti apa ora zaman Nabi Quran durung ditulis. Dadi maca Quran kuwi nek menurut definisimu bahwa sesuatu dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Kulu bid'ah adalah dolalah, kulu dolalah adalah finar, berarti gundulmu apek kuwi bukan bid'ah. Mergo zaman Nabi Quran durung ditulis. Dadi nek ana wong maca Quran bid'ah. Zaman Sayyidina Utsman nek sampean mengke umroh lewat di situ ada Quran zamannya Sayyidina Utsman atau Mushaf Utsmani. Itu Quranipun mboten nonton titik-titik bak, ora ana titik ngisore, tak ora ana dhuwure, tak ora ana ning sampai shin ora ana titik dhuwur. Za ora ana, dzal ora ana, dzot ora ana. Ana. Titik. Jawi nek maca ngono iki kembali kepada Quran dan hadis. Hadis ora ono tulisane ngono. Quran, hadis dan sunah sahabat Sayyidina Utsman durung ono titik-titik. Piye? Maca ki opo to opo. Dadi wong-wong PKS ngene iki sok kaya ya padahal nek diyaki luput. Mudeng. Wah itu pakai Sayyidina itu bid'ah. Rasulullah nggak pakai Sayyidina. Ya jelas toh dul. Mosok kowe kong aku ngomong saudara-saudara yang terhormat, Bapak Nuril Arifin mau pidato gitu. Nggak bakal menyebutkan bapak kan pada diri sendiri. Ya hormat, misalnya kalau orang Arab keturunannya kayak Pak Arab, ini Habib mau minta minum, ini goblok. Nggak usah dipakai namanya Habib, itu namanya Kiai. Apalagi Rasulullah akhlakul khuluq, akhlaknya tinggi sekali, dia tidak gila hormat. Tidak mungkin mengajarkan Sayyidina kepada sahabatnya. Tapi mu pantes sih muruai awake dhewe sing hormat. Mosok ketemu karo Kang Bisri orangnya kan sepuh dia dibanding banser-banser. Kalau tidak mau menyebut Pak Kiai,
paling tidak menghormat sebagai senior Ansor. Beliau ini senior Ansor. Kan sejidok saya ngerti mau sejidok toh. Ini kelemahannya Ansor itu tidak mau menghubungi senior-seniornya. Beda kalau HMI. HMI itu semua orang berhubungan terus. Sampai Mahfud MD berhubungan terus di HMI. Karena apa? Mahfud MD dulu HMI. Maka dari HMI Mahfud MD diangkat sebagai pengurus Muhammadiyah Jogja. Zaman Gus Dur jadi NU. Tapi hubungannya dengan HMI masih Ansor. Senior Ansor. Lho sekurang-kurangnya nek ra gelem sowan ning Bisri sebagai keansorannya. Lho dekne kan duitnya akeh kon bantu to. Perlu nek ngundang kiai aku saka ado-ado Jakarta numpak pesawat ngene iki kopine ora terlalu encer tak kandhane. Kopi wae lho nek kurang anu kentel dikek ya. Kopi encer iki piye? Tak lirik terus encer lirik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dawe salat iki piye? Akimi salat. Akimi salat. Atau paling tidak kemudian terus piye? Diterjemahke oleh Nabi. Lu kamaro aitumuni usul. Lah kuwi piye? Wong jaman kuwi ora ono sing nulis. Karo apa? Sing ngandani sapa? Ono ijma ora ono kias ora dinggo ki sing ngandani sapa? Wong ngerti nek salat tak diawali dengan definisi salat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Iki sing nulis ulama kok. Generasi setelah sahabat, tabiin, tabiin kalah. Ulama. Imam Syafi'i, surah imam-imaman. Ngaji kalau syariat bloko kacau. Lha ki nek kon terus maca, lha kowe kaji, sing ngongkon kaji sapa? Quran kok. Wa atin finnasi bil haji ya tukari wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik liyasadu manafi allahum. Maka saya berhaji. Lha ki maknane apa dul? Berangkat to undang haji jamaahmu Ibrahim, mula sliramu bakal ningali wong do berbondong-bondong ning Baitullah, padha numpak unta, numpak jaran sing kuru utawa mlaku. Lah dapurmu iki lunga kaji numpak apa? Numpak motor? Kowe numpak motor mabur. Kamu sendiri mengatakan sesuatu yang tidak dilakoni oleh Nabi adalah bid'ah. Semua yang bid'ah adalah dhalal. Adalah neraka. Kowe lunga kaji malah mlebu neraka mergo kowe lunga kaji numpak motor mabur. Nek mlaku diliwak paos tak kandhani yem. Lho ngaji begini juga bid'ah atau kiai? Wong Nabi niku mboten speaker awake dhewe nganggo speaker. Nabi nek ngaji nganggo uplek, ora nganggo. Nabi kok jajal kok ana Sayyidina Ali ngaji di lampu ngene bloloken tak kandhani jaman biyen rungono lampu listrik. Tak tahan-tahan sampai kete sak jagung-jagung ki lho. Disuara terus ket mau. Di sini cara menaklukkan orang-orang yang gemar mengatakan bid'ah. Ajak berpikir yang jernih. Oh, dia nggak ada apa-apanya. Loh, sing jenenge kiai-kiai ini yang hadir semua ini termasuk wis do rabi. Itu rabimu aja bid'ah Pak Yai jenengan. Loh, saya sering jenengan nikah niku bid'ah. Rasul niku garwane wong Arab sampean garwane wong Jawa. Lho ki napa mboten? Definisinya itu bid'ah itu apa coba? Yang tidak dilakukan oleh Nabi namanya bid'ah. Goblok kok diuntal dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka harus ngaji dengan hakikatnya, dengan makrifatnya. Sayyidina Abbas alaihissalam
Sa'id radhiyallahu an sudah pinter minta didoakan oleh Rasulullah sehingga didoain Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Maka tidak ada seorang menafsirkan Al-Qur'an tanpa bertanya kepada Sayyidina Abbas. Tidak ada orang yang berani menulis kitab tanpa bertanya dulu kepada Sayyidina Abbas. Karena apa? Satu ayat di dalam Quran itu terjemahkan pun tafsiri hatta nganggih bumi 7 samudra 7 benua kanggih tasik 7 samudra kanggih tintanya nggak bakal cukup. Nek ada satu kata kok bisa ditafsiri dengan Gusti Allah tidak maha kuasa, berarti nama ya alim tidak pas untuk Allah. Satu kata itu arti macam-macam malah bisa pada saling salah paham. Lho napa saged Gus? Satu kata kok malah membuat orang salah paham? Bisa. Saya dulu haji jenderal pengikut peserta Lebanas, termasuk Jenderal Mutoyib, termasuk Jenderal Kuswa. Nggak ada Kapolda Banten itu ikut dulu, perempuan namanya Siti Fatimah. Pas nggawa tas begitu diperiksa, kan bedogol diperiksa, ditakoni. Nggawa buah kesemek, ngertos mboten kesemek? Napa niku? Kledung utawa kesemek nek Jakarta namanya buah genit karena ada bedaknya. Tangkon tugas imigrasi. Mahana dengan PD-nya. Hada kesemek. Wah, langsung petugas imigrasi ini ngamuk-ngamuk. Orang ngerti tuh, oh memang bener kesemek dikit. Ada kesemek ngono ta. Ngenesu petugas imigrasi ini. Saya diundang. Syarif ta'al fi muskilah. Nah, piye ono ke buah. Mahada. Oh, saya langsung ngerti. Oh, hada kesemek lugat Jawa atau Sunda, lalu lugat Arabik. Iki kesemek bahasa Jawa atau Sunda, ora bahasa Arab. Sebab nek bahasa Arab kesemek kus kelamin muk mbokmu. Mahada tempe mbokmu ya nesu mesti. Nesu. Sampai nek teng Jakarta atau mriki numpang bahasa Indonesia, wah sopan Banser Ibnu Fatayat, sopan didikane Mbah Bisri. Nek pas wayah kampanye tok tapi ditiliki. Tapi nek teng Malaysia numpang liwat dibalang sampean. Mergo numpang itu sanggama, numpang itu sanggama. Hubungan seks liwat bubur gratis. Numpang liwat oh di sini sopan. Gentenan Pak Kuswaranya tak kolonel itu bagian silabus itu nyusun silabus itu kurikulum Lebanas. Kuswarane ndi tak golek bengok-bengok Gus. Tibake dienggo dolanan karo petugas imigrasi Genten. Gegere kon buka, wetenge kon buka. Ngono mergo apa? Maismu Kuswara. Lah aku ditakoni, begitu teko ngono langsung tak sentak, tak adub ya akhi. Ada askari fil Indonesia. Ada mergo jenenge Kuswara. Kelamin warok geger, kon buka gegere endi apa ana sing nempel nang gegere. Satu bahasa bisa ditafsirkan macam-macam. Dan Allah lah pemilik kolam itu. Allah lah pemilik kata itu. Allah lah yang mengajarkan kata itu. Allah itu adalah ya alim. Al-alim, ilmu yang luar biasa. Maka jangan ngaji cuman di buku-buku. Ini luar biasa. Ilmunya Allah itu luar biasa. Wali-wali di
didatangkan ke Jawa dulu itu kemudian melakukan penetrasi budaya, mengajarkan tentang agama, tidak hanya syariat tetapi sampai kepada tasawuf tingkat tinggi. Dari kecil dikenalkan ilmu tasawuf. Awake dhewe mengenal ilmu tasawuf sejak umur belia dan tidak daki-daki. Wong Jawa, wali-wali yang datang ke Jawa itu luar biasa. Kon nyebut ra iso ya wis besek semeleh. Ya kayu ya koyum ra iso Sunan Geseng nyebut modale ya kayumu ya kayuku. Pak izin tekan Kertijayan kene ya Pak Idin. Fauzan dadi Paijan, ora apa-apa. Ilat Jawa diajari ilmu tasawufnya dengan bahasa yang bisa oleh masyarakat Jawa. Gusluku inuka ilat Jawa di sluku bathok. Kumban hatimu gusluku batinuka. Sluku bathok elalo mencuci hati batinuka dengan la ilaha illallah. Ila Jawa bathoke ela elo. Silu dadi sirama menyang Solo. Menuju kepada Allah itu harus pakai tawasul. Iso ngerti huruf ki sing ngajari ustate, tekan Quran kiai ini, tekan ini kiai ini, tekan ini. Tawasul. Kenal Gusti Allah saka huruf. Ini rahasianya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pakai tawasul, jembatan emas untuk mencari Allah. Oh enggak, kalau saya itu langsung enggak pakai wasilah-wasilahan, langsung ke Allah. Dapurmu lho sing kenal Gusti Allah, kenal dapurmu saka ngendi? Wong Gusti Allah ku wis mremake niki mekanisme biar dikenal oleh manusia hambanya, diturunkan nabi-nabi. Nabi-nabi ini membawa risalah-risalah untuk bisa mengenal Allah. Lha kok ngarang dhewe aku ora nganggo tawasul Gusti Allah. Wah, koplak wis. Sirama menyang Solo maya silu oleh payung moto la ilaha illallah fayamutu. Kepengen ketemu Gusti Allah utawa nek wis ketemu wis mati saja. Maka banyak wali melakukan zuhud untuk mati. Para wali melakukan uzlah, nyepi sebagai bentuk mati. Para nabi khalwat sebagai bentuk mati. Rasulullah melakukan topo napa mboten? Bertapa. Siapa yang bisa jawab pakai tasbih? Bertapa apa enggak Rasulullah? Ngacung. Ayo wani ngacung. Lha ngacung to dul topo bengak-bengok kaya njogo ngono kok ngakune banser iki piye? Ayo ngacung, siapa yang berani? Ya, maju ke depan. Ini kendel. Namanya siapa? Dari mana? Nama Freddy Novianto dari Simbang Wetan. Gusti. Topo. Alhamdulillah. Rasulullah menerima wahyu di mana? Di masjid? Apa di gua? Di gua. Kenapa tidak bertapa di Masjidil Haram? Kenapa malah di gua? Karena gua itu hanya di gunung. Gunung itu bahasanya adalah mer. Mer itu adalah keajaiban atau rumah Tuhan. Karena di sana tidak ada gunung, maka di bukit-bukit pun disebut mer. Maka mukjizat Tuhan Inggrisnya adalah miracle. Maka mer yang berapi di Indonesia namanya Merapi. Mer yang berabu di Indonesia namanya Merbabu. Sehingga Sen itu belajar agama Buddha ke Jawa. Bukan Jawa belajar agama Buddha di India atau di Cina. Pusat
peradaban dunia itu dulu ada di Jawa, disebut bumi Atala, dari bahasa Sanskerta Atala, tanah surga. Maka disinilah lahirnya Nabi Adam di Jawa ini. Surganya zaman dulu itu adalah Jawa. Maka di Purbalingga, purba itu wiwitan, linggo lanang kang wiwitan. Purbalingga lanang kang wiwitan. Maka kadang-kadang mbok bocor jadi ben rada amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Si Rama menyang Solo lae-lae payung, maka bertapa, mematikan kehendak, mematikan nafsunya sampai ketika jihadul akbar adalah jihadul nafs. Berarti ini awake dhewe kepengin Allah mburu donya ora bakal ketemu. Ora bakal. Makanya syaratnya orang yang takwa itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa tuwal ardul muttaqin, itu adalah tandanya adalah alladzina yunfikuna fis syarra wa dharra. Tidak memburu dunia ning bagi dunia kepada saja yang membutuhkan, tidak urusan agamanya apa, suku bangsanya apa, suka atau tidak bagi. Karena ini adalah sifat ar-Rahmannya Allah, sifat Allah. Kalau kita pakai maka akan menghidupkan roh Rabbani, roh Tuhanan yang ada di dalam diri manusia yang bernama Ar-Rahman. Maka kalau ini sudah kita pakai sebagai baju, sebagai libas, maka kita akan seperti matahari menyinari kepada siapa saja. Celeng disinari, asu disinari, yuyu disinari, genjek disinari, menungso apik disinari, menungso Allah disinari, Cina, Londo, Jawa, Sunda, Londo, Jepang, apik menerima sinar. Itu adalah sifat Ar-Rahman. Itulah yang ditegakkan oleh akidah ala ahlu sunnah wal jamaah. Maka Indonesia mendapatkan semua suku bangsa dan agamanya dilindungi oleh Nahdlatul Ulama dengan akidahnya yang bertawazun, tawasud, tasamuh, itidal, tumakninah. Itu rahasia.